Ya teman, kembali lagi sama saya, dan di sini saya pakai PC di harga cuma di 6 juta. Ya 6 juta lebih sedikit lah, 6 juta 70 ribu. Dan rakitan yang ada di sini apakah ini worth it atau tidak? Dengan part yang ada di sini saya menggunakan Ryzen 5 5500 dan juga GTX 1650, tapi yang DDR5 ya, bukan yang DDR6. Karena sebelumnya saya mencari yang DDR6 agak sulit untuk yang second. Jadi saya dapatnya DDR5 sih. Tapi nggak masalah sih untuk yang itu. Dan GPU-nya aman, dia itu bukan bekas mining. Kalau yang bekas mining tersebut biasanya di GTX 1660 Super ke atas atau GTX 1660 lah, tapi kalau yang ini bekas gaming masih segel, jadinya aman. Dan apalagi ini saya rakit di harga 6 juta. Apakah ini bagus atau tidak dari segi performanya? Cuma itu sih yang second dari segi GPU-nya. Dan tampilan yang berwarna hitam, ungu, dan juga ada RGB di bagian tengah. Ini tuh requestan dari usernya. Dia tuh pengen seperti ini sih. Yang dimana user yang sama, kalau yang sebelumnya dia itu pengen berwarna full putih semua, di bagian tengahnya ada RGB, tapi kalau yang ini berwarna ungu, di tengahnya ada RGB, ya seperti itu sih request dari usernya. Dan sebelum itu, sebelum saya jelaskan apa spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama di sini saya menggunakan Ryzen 5 5500, 6 core 12 thread, dan bagus sih dari segi performa dan juga harganya, cuma di 1,3 juta. Jadi ya lumayan banget sih untuk gaming maupun editing, yang dimana 6 core 12 thread. Bisa dibilang saingannya Core i3 Gen 12, meskipun harganya dia itu agak mahal Core i3 Gen 12 daripada Ryzen 5 5500. Dan usernya itu pengennya pakai AMD sih, jadi saya pakai ini aja di harga terjangkau. Dan selanjutnya saya menggunakan ini Oppo dari Maxsun Challenger A520MK, dan juga baru pertama kali sih saya memakai ini di harga cuma di 800 ribuan. Dan juga udah bagus sih, dan apalagi dari segi BIOSnya itu bukan BIOS pabrik, berbeda seperti di merek sebelah ya yang harga murah. Tapi kalau yang ini dia udah bagus UI nya, untuk setting apa aja dia itu mudah dan juga banyak informasinya. Jadi ini bagus, cuma di harga 800 ribuan, udah support Ryzen 5000 series A520, harga termurah juga daripada di brand ASRock maupun MSI yang sama-sama serinya A520. Dan mumpungnya di sini dan juga bagus ya, dan juga aku baru tahu sih dia tuh ada tembok LED sama seperti fiturnya MSI di bagian bawah sini. Jadi terbilang ini bagus, mereknya Maxsun. Dan lanjut saya tuh menggunakan ini adalah RAM dari Tim T-Force RGB yang berwarna hitam seperti contoh yang ada di sini di harga di 600 ribu. Ini tuh juga request dari usernya pengen ada RGB nya di bagian tengah. Saya memakai ini sih di harga 600 ribuan dengan kecepatan di 3600 untuk yang saat tipe ini ya. Berbeda seperti di tipe sebelumnya, dia itu 3200, tapi kalau yang ini lebih kencang di 3600, 2x8GB 16GB nih ya. Dan selanjutnya saya tuh menggunakan GPU dari Galak GTX 1650 DDR5 ya, meskipun DDR5 dan juga DDR6 lebih bagusan DDR6, cuma terpaut di 100.000 lah kalau nggak salah harganya, tapi stok yang ada cuma di DDR5. Saya cari di Tokopedia juga adanya cuma DDR5 sih pada waktu saat ini. Di harga 1,5 juta ya udah cukup banget sih, dan dia tuh hemat daya tanpa ada power pin di bagian samping sini. Jadi maksimalnya tersebut di 75 watt dari segi GPU nya aja. Dan apakah boros atau tidak dan juga performanya bagus atau tidak, lihat aja di akhir video dari segi reviewnya. Ini ya, Galak GTX 1650. Kalau misal opsi lain ada sih RX 580 yang 8GB, tapi dari segi user ya dia itu juga pengen render video, jadi saya pilih Nvidia aja untuk yang ini supaya lebih praktis menggunakan CUDA Core. Dan lanjut saya tuh menggunakan ini SSD SATA 3 dari Venom RX di harga terjangkau juga di 480.000. Harga sekarang pada naik-naiknya semua, jadi ya wajar sih kalau yang sebelumnya dapat NVMe, tapi kalau sekarang cuma dapat yang SATA 3 untuk ini ya 512GB. Udah saya tancapkan di bagian belakang casing ini, tidak kelihatan sih dari segi penampakannya. Untuk mengisi Windows game udah lebih dari cukup lah, 512GB. Kalau misalnya kurang tinggal tambah aja NVMe, juga support di mupunya ini. Dan selanjutnya saya menggunakan ini Seikotep Frozen Tower E4, udah saya review di video sebelumnya. Untuk yang ini di harga 180.000. Seperti contoh yang ada di sini penampakannya, file tersebut berwarna RGB. Dari segi usernya emang pengen seperti itu sih, di bagian tengah ada RGB-nya, RGB dari segi color dan juga dari segi RAM-nya. Dan seperti ini penampakannya emang agak unik sih. Dan gimana performanya juga untuk mendinginkan Ryzen 5 5500, lihat aja nanti di akhir video dari segi suhunya. Dan lanjut saya tuh menggunakan power supply dari PC Cooler KF 550, yang dimana untuk mengangkat Ryzen 5 5500 dan juga GTX 1650
Udah lebih dari cukup lah, karena full loadnya tidak sampai di 200 watt. Jadi aman-aman aja menggunakan ini di harga 480.000. Dan juga penampakannya di bagian belakang sini sih, nggak kelihatan dari segi casingnya. Di bagian belakang motherboard, ya, basic cooler KF550 dan juga 80 plus watt terdaftar di website. Dan lanjut, saya tuh menggunakan casing ini. Ini adalah casing dari Game Bag Infinity Mini yang berwarna hitam ya. Ada dua warna, hitam dan juga putih. Tapi kalau ini berwarna hitam, di harga 400.000. Tipenya MATX dan juga tipenya itu aquarium kecil sih untuk yang ini. Dan sangat cakep dari segi tampilannya. Dan dia itu juga compact seperti penampakan yang ada di sini berwarna hitam. Sangat cocok kalau dikasih warna fan berwarna ungu. Kalau yang putih agak-agak cerah gitulah, kurang bagus, tapi lebih bagus yang berwarna hitam. Intinya seperti itu, di harga 400.000. Dan juga yang terakhir, satu menambahkan fan RX7 ada 5 ya, ini ya fannya. Di bagian samping ada 2, di bagian atas ada 2, di bagian belakang ada 1, supaya sirkulasi udara itu bagus. Yang 2 masuk, yang 3 dia itu keluar. Dan totalnya di harga 180.000 untuk fan yang ada di sini, ada 5 yang berwarna ungu. Dan cakep sih untuk yang ini. Meskipun di bagian bawah sini juga masih bisa lah dikasih fan, tapi memang seperti ini udah cakep daripada dikasih bagian bawah 2 lagi. Jadinya nanti rame, jadi ini aja udah cukup. Seperti itu aja penjelasan dari saya dari segi part yang ada di sini dan apakah ini worth it atau tidak. Di harga 6.070.000. Ya anggap aja di 6 juta lah kalau dibulatkan. Dengan part semuanya baru kecuali dari segi GPU-nya aja GTX 1650. Gak usah berlama-lama, lanjut ke perakitan dan juga ke tes gamingnya. Yuk. Lanjut yang pertama dari segi HD Sentinel untuk mengecek performa kesehatan serta suhunya dari SSD Phenom RX. Untuk yang ini dia tuh 100% semua dan juga notnya dia tuh perfect serta suhunya di 31 derajat terbilang ini dingin, cuma di 30-an terbilang ini bagus. Dan lanjut ke Crystal Diskmark untuk mengecek kecepatannya SSD Phenom RX, membacanya mendapatkan di 531 dan juga menulisnya di 484. Dan kalau kita bandingkan yang ada di website yaitu up-to-nya 550/450. Dan kalau kita bandingkan membacanya kurang, tapi dari segi menulisnya dia itu melebihi. Dan kalau aku pribadi ini nggak masalah ya, yang dimana minimalnya yang bagus di atas 500 untuk membaca dan juga menulisnya
di atas 450. Lanjut ke HW monitor, untuk mengecek suhunya menggunakan Seiko Tab Tower E4 untuk mendinginkan Ryzen 5 5500. Minimalnya mendapatkan di 34 derajat dan juga maksimalnya di 80 derajat. Untuk minimalnya terbilang ini dingin. Dalam posisi tidak ngapa-ngapain di desktop diem aja. Cuma di 30-an kecil terbilang ini dingin. Dan apalagi maksimalnya cuma di 80 derajat. Terbilang ini cukup lah. Dari segi suhunya, untuk yang ini saya tes di Geekbench dan dia mentok paling tinggi di 80 derajat, masih aman-aman aja menggunakan Seiko Tab Tower E4. Lanjut ke gaming. Yang pertama GTA 5. Settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 129 fps. Terbilang ini lancar. Dan kalau semisal di settingan very high juga bisa lah untuk yang ini di 70 maupun di 90 fps. Dan apalagi di game GTA Roleplay juga masih aman lah menggunakan spek ini. Lanjut ke RDR2. Settingan 1080p dan juga settingan low mendapatkan di 61 fps. Terbilang ini settingan paling aman untuk gamenya di RDR2. Terbilang berat ya, tapi nggak masalah, masih mendapatkan di atas 60 fps meskipun di rata kiri. Lanjut ke Assassin's Creed Valhalla. Settingan 1080p dan juga settingan medium mendapatkan di 49 fps. Ini pun juga masih kurang, tapi lebih baik di settingan low aja supaya bisa mendapatkan di 60 fps di gamenya Assassin's Creed Valhalla menggunakan spek ini. Lanjut ke Dota 2, settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 126 fps. Ini lancar jaya di atas 100 fps, apalagi di settingan rata kanan. Gamenya terbilang ringan untuk yang ini di gamenya Dota 2. Lanjut ke Shadow of the Tomb Raider, settingan 1080p dan juga settingan medium mendapatkan di 61 fps. Ini pun settingan juga yang paling aman untuk di gamenya Shadow of the Tomb Raider, dan dia tuh mendapatkan di atas 60 fps. Lanjut ke Tom Clancy Rainbow Six Siege, settingan 1080p dan juga settingan very high, dia tuh mendapatkan di 143 fps. Ini pun game yang terbilang ringan, hampir sama seperti Valorant, tapi kalau Valorant dia tuh lebih ringan. Untuk yang ini masih mendapatkan di atas 140 fps, terbilang lancar jaya di settingan very high. Lanjut ke Blender, menggunakan project BMW, dan dia tuh mendapatkan di 1 menit 5 detik, menggunakan Ryzen 5 5500 6 core 12 thread, dan juga menggunakan GTX 1650 DDR5. Lanjut ke dayanya. Untuk yang ini minimalnya mendapatkan di 52 watt. Dalam posisi tidak apa-ngapain di desktop diem aja. Terbilang ini irit, cuma di 50-an kecil. Dan juga maksimalnya mendapatkan di 152 watt. Ini pun juga terbilang masih aman. Cuma di 150 watt masih hemat daya. Yang dimana ini satu tes di gaming dan dia mentok paling tinggi di 152 watt masih aman lah untuk yang ini. Dan apalagi power supply-nya menggunakan 550 watt udah lebih dari cukup. Lanjut ke kesimpulannya. Di harga 6 juta mendapatkan Ryzen 5 5500 dan juga GTX 1650 DDR5. Apakah ini bagus atau tidak? Silahkan komen aja di bawah. Menurut kalian bagus atau tidak? Tapi lebih bagus kalau menggunakan GTX 1650 yang serinya DDR6. Itu pun kalau ada ya. Kalau yang saat ini satu susah mencarinya. Cuma ada yang menggunakan DDR5, tapi nggak masalah sih. Yang penting menggunakan GTX 1650. Untuk gaming dan juga editing udah lebih dari cukup, apalagi menggunakan Ryzen 5 5500 6 core 12 thread dengan tampilan berwarna hitam, ungu, dan juga RGB di bagian tengah, seperti penampakan yang ada di sini. Kurang lebihnya seperti itu, dan semua listnya ada di sini, dan juga semua linknya ada di deskripsi. Silahkan beli aja jika lo berminat untuk part-part yang ada di sini semua, menggunakan Ryzen 5 5500 dan juga GTX 1650 second. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lainnya mengenai review power PC dan juga rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang pengen rakit PC, tinggal DM aja. Terima kasih sudah menonton.